Nah, itu sebagai mukadimah untuk menuju ke 4 yang perlu untuk kita perhatikan. Ini masuk dalam bagaimana kita mensikapi diri kita sebagai umat Muhammad, dan sekaligus karena kita ingin untuk mendapatkan keridhoannya, sehingga kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aswil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aswil بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. 4 yang harus sampai dan saya renungi. Yang pertama, perhatikan masing-masing hatinya. Gak usah memperhatikan hati orang, hatinya sendiri. Sampai-sampai kerentek, apa kerentek bahasa Indonesia itu apa? Watak lain kerentek, geraknya hati kerentek. Nggak usah dipersuarakan, Allah tahu. Umpamanya saya melihat orang jalan, orang kok cobolek begitu, saya nggak usah ngomong, hati sampai ngomong itu begitu. Lu sampai ngomong begitu tuh berarti sampai sudah menghina kepada Allah, karena itu juga ciptaannya. Coba hati kita koreksi. Sebab apa? Rasulullah mengatakan dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Kalau itu baik maka semuanya baik, kalau itu rusak semuanya rusak. Hatinya harus dijaga. Sampai mau jaga hati dengan apa nggak bakalan bisa. Maka jaga hati dengan yang kedua, perhatikan iman. Kira-kira hati kita sudah selalu dijaga dengan iman atau tidak? Oleh karena itu iman bukan seketika, tapi iman sudah dititipkan, diberikan oleh Allah sejak sampai yang belum ada di dunia, masih berada di ruh, sampai yang sudah dititipi iman, sudah iman. Ketika itu ruh ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah kamu semuanya mengaku bahwa aku ini Tuhanmu? Ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Semuanya berkata, kami semuanya mengakui, meyakini engkau adalah Tuhanku. Tapi nggak kita sampai nggak saja hatinya sudah ditata dengan tauhid apa belum iman. Lima, renungi. Dulu pernah saya ceritakan di sini, saya ulang kembali. Jadi satu pondok, katakanlah belajar ilmu tauhid, ilmu yang membicarakan tentang keesaan Allah tauhid. Di pondok ini diajari sifat-sifat wajibnya bagi Allah. Sampai sudah tahu ada 20, mulai dari wujud, tidak, bako, mukhalafatul hawadisi, yamuhu binafsihi, sampai 20 itu. Kalau di pondok-pondok itu di madrasah itu diajak setiap pagi, gurunya itu langsung nggak peduli guru agama atau guru umum, diperintah sudah setiap pagi mulai belajar sudah diajak. Allah wujud tidak bako mukhalafatul
qiyamu binafsihi wahdaniyat qudrat iradah ilmu haya sama basor kalam kaunuhu qadirun muridan wa kaunuhu aliman hayya sami'an basirun mutakaliman. Sekarang anak-anak kita sampai punya anak SD yang kelas 5, kelas 6, suruh apa itu kalau bisa. Ayo. Kecuali kalau anak sampai sekolah nanti belajar di TPI atau di mana diajari, silakan. Sifat wujud kita kok melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin alam yang tampak oleh kita ini dicipta oleh yang tidak ada. Akal menolak adanya sesuatu karena barang yang tidak ada. Itu nolak. Maka akal kita menerima barang yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Lalu macam-macam kalau bahasa kita namanya Allah, ada namanya Rabbu, nanti orang Jawa biasanya pangeran, ada lagi namanya Gusti, Duh Gusti. Orang Jawa macam-macam. Karena orang Jawa itu tidak punya lengkap huruf, kadang-kadang baca Qur'annya tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Orang Jawa itu hurufnya cuma 20, sementara huruf Al-Quran itu hijaiyah lebih daripada 29. Selisihnya 10. Orang Jawa cuma Hono Coroko Joto Sawolo Joyo Podomo apa? Monggo Bodomo Podo Joyo Nyong 20 aja. Maka kalau sampai ketemu dengan saudara sampai orang apa? Orang apa? Daerah Cilacap, daerah itu mapaknya Kemas itu, Banyumas itu. Itu kalau bunyi Alhamdulillahirabbil alamin, nggak bisa Alhamdulillahirabbil alamin karena dia nggak punya huruf lain ngalamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Itu. Terus sampai nggak tahu begitu, lalu sampai menyalahkan. Yang goblok itu yang baca atau yang nyalahkan? Ini harus tahu. Begini. Nah, alhamdulillah sampai yang ada di tataran mulai kecil diajari agama, lalu mengenal alif, ba, ta, jim, ha, ko. Itu saja kalau nggak belajar, nanti baca Quran jadi imam angkot dodoh roh sudah salah. Belajar angkot geze, yang satu do sodot, yang satu tok ze. Dibaca sama angkot dodoh roh hancur. Coba bayangkan. Pentingnya ilmu. Maka kata Allah Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang berjalan untuk mencari ilmu karena Allah, maka Allah memberikan kemudahannya jalan yang menuju surga. Sampai niat ilmu mudah-mudahan dilapangkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diri kita selalu memperhatikan hati. Ini peringatan daripada Nabi kita yang malam ini kita peringati lahirnya, orang yang kita muliakan. Lalu Nabi mengatakan iman ini tolong ukur seseorang kalau kepingin menjadi orang yang selamat, imannya dijaga. Nah, untuk melihat sejauh mana iman kita, perhatikan amal ibadah kita. Kalau kita cenderung untuk melakukan perbuatan yang salah, ini berarti iman kita masih perlu diperbaiki. Tapi kalau kita senang untuk mendatangi berbuat kebaikan, makanya sholat ada panggilannya, namanya azan.
Yo sampai dan saya selaku seorang muslim yang diwajibkan sholat mendengar panggilan adzan sampai diam, padahal tidak ada masalah, tidak ada sebab. Sampai ini berarti tanya imannya. Pada situ sudah ada hayya 'alas shalah. Biarpun nempel masjid kalau tidak dapat hadiah dari Allah tidak bakal percaya saya. Jadi ditanya iman, oh imanku begini. Tidak ditentukan dengan sorbannya yang begini. Lalu sebesar tempe, enggak. Kalau perlu dosa pakai songkok. Ada ibadah yang malah pakai songkok itu batal hukumnya. Orang berangkat haji, orang menunaikan ibadah haji, boleh nggak pakai songkok? Taubat, sa'i, nggak pakai. Oh begini. Sehingga semakin sampai dalam ilmu, semakin nanti sampai maka mahasiswa saya ajar. Kebetulan saya dipasrai untuk mengajar ulumul hadis dan ilmu fikih. Kebetulan saya diajak diminta sama teman diajak untuk mengajar di UIC, Universitas Islam Negeri di Samarinda sebenarnya. Karena saya hanya batasannya sampai ngajar yang S1, tidak boleh ngajar yang anak yang pasca sarjana S2 karena saya sendiri baru S2. Jadi yang ngajarnya cuma S1 saja. Pentingnya hidup itu begini ditata. Jadi imannya dilihat, hatinya diperhatikan dengan iman. Untuk melihat imannya masing-masing, bagaimana sikap perilaku kita, amal kita. Terakhir daripada ini, maka yang pokok sampai perhatikan supaya saya dan sampai tidak menjadi penipunya Allah. Apa itu? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka Al-Baqarah 281. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kalau sampai di dunianya tadi ibadah sampai yang perbuatan baik sampai karena ada tujuan liwairillah, maka sampai tidak akan mendapatkannya. Maka hati dikoreksi, aku sudah ikhlas betul apa? Saya ngoreksi, sampai ngoreksi, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking beratnya, lalu Rasulullah mengajarkan kita, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wa ala imani. Ya Allah, Engkau zat yang mampu membolak-balikkan hati hamba-Mu ini. Tolong ya Allah, kokohkan, kuatkan hati hamba-Mu ini selalu berada di dalam agama-Mu, selalu melaksanakan perintah-Mu, selalu betul di dalam keimanan kepada-Mu, bahwa kita ibadah bukan karena untuk makhluk, tapi kita ibadah semata-mata hanya lillahi. Ikhlas. Kira-kira saya dan sampai datang sini tadi sudah betul ikhlas atau ada unsur yang lain dikoreksi. Yang tahu hanya dirinya masing-masing. Nanti di rumah buka Al-Quran surat Al-Baqarah 21, surat Al-Baqarah 281 sama buka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah jam 9:30 ya sampai di sini aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau salah saya mohon ampun Pak Bambang yang menelpon saya mengucapkan terima kasih. Saya bisa dengan wasilah Pak Bambang menelpon saya bisa untuk bersilaturahim dengan sampean semuanya. Mudah-mudahan silaturahim yang kita lakukan ini mengantarkan kita untuk menjadi umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriyati wal riyati wal ujubi was sukha wal hudati was sujudi wal namimah waj'al qulubana quluban mutmainnatan khashi'atan mutawaddi'atan wa riqatan wa khushu'an wa tadarruan ilaika wa imanan bi qudratik waj'al qulubana mustaqirratan li jami'i karamati awliyaika bila syakkin wala hammin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa imanik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita berupaya semampu kita agar mendapatkan pertolongan dari Allah, bisa mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan menerima sekecil apapun amal ibadah kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pengajian pada malam hari ini. Saya selalu membawa acara. Apabila ada khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.